Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mereview dari 3 buah pusaka, yang mana ketiganya ini kalau untuk saya pribadi ada keunikan tersendiri di masing-masing vilanya. Nah kira-kira pusaka apa sajakah yang akan kita review untuk hari ini? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah sobat, sebelum saya ajak kalian untuk melihat-lihat dari ketiga pusakanya, saya di sini kapan hari kedatangan salah seorang tamu. Jadi saya saat ini sering kali, baik itu lewat chat di WA saya ataupun yang datang ke rumah itu ternyata para pecinta tosan aji pemula. Nah gitu, banyak dari mereka sekedar untuk sharing-sharing dan juga bertanya bagaimanakah cara perawatannya, lalu juga menanyakan tentang apa dapurnya dan juga apa pamornya. Dan ini adalah salah satu apa ya, bisa dikatakan kegembiraan tersendiri bagi saya, bahwasanya sebenarnya di luaran sana itu masih banyak sekali para pecinta tosan aji yang ibaratnya itu beliau itu tidak berani muncul. Karena apa? Karena mungkin di dalam masyarakat kita kan memang masih apa ya, bisa dikatakan mencintai atau merawat tosan aji itu terkadang masih dianggap kayak tabu gitu ya. Jadi mungkin biar nggak dianggap aneh-aneh oleh keluarganya ataupun juga dari tetangganya, jadi sudah mencintainya itu dengan diam-diam gitu. Itu banyak sekali ternyata, dan saya juga sangat-sangat seneng banget gitu. Ternyata orang-orang yang seperti itu masih banyak, baik lewat WA mengabarkannya ataupun juga datang langsung ke tempat saya. Saya sangat-sangat mengapresiasi dari para pecinta dan juga pelestari yang secara diam-diam itu merawat pusaka-pusakanya, dan kebanyakan itu ternyata pusaka turun temurun sobat. Luar biasa sekali, sangat-sangat beruntung dan sangat-sangat apa ya, bisa dikatakan sangat seneng loh bisa merawat pusaka keluarga itu. Karena apa? Karena saya pribadi, meskipun pusaka saya ini banyak, tidak ada satupun yang merupakan pusaka keluarga atau pusaka turun temurun. Karena meskipun mendiang kakek saya itu punya pusaka banyak, waktu beliau meninggal itu pusakanya satu persatu kok nggak tahu kemana. Sobat, coba kita akan melihat, saya akan mengajak panjenengan untuk mereview. Kita akan melihat-lihat, ini adalah pusaka yang kapan hari saya dapatkan. Ini masih belum saya serviskan dan juga belum diwarangi. Ini masih apa adanya. Dan kalau panjenengan melihat untuk saat ini yang pusaka dengan seperti ini, yang kotor-kotor seperti ini ciri khas dari pusaka lokasian. Jadi di kampung-kampung itu masih banyak sekali bertebaran pusaka-pusaka seperti ini, coba. Nah, ini pusakanya kapan hari saya dapatkan dari salah seorang teman tosan aji yang ada di Wonogiri. Nah, ini secara tidak sengaja saya melihat koleksi beliau loh. Kok ada pusaka bagus banget ya. Nah, ini warangkanya sangat-sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali, dan kebanyakan dari warangka yang lokasian yang ada di rumah-rumah penduduk, nggak tahu kenapa ya, tikus itu kok suka sekali dengan ini, menggigit-gigit warangka-warangka keris seperti ini. Saya juga kurang tahu kenapa ya. Karena apa? Karena banyak sekali saya jumpai warangka zaman dulu, warangka lawasan maksudnya, di penduduk itu kok banyak sekali ya warangkanya ini dikerikitin tikus gitu. Ini sangat-sangat sederhana, masih apa adanya sobat. Coba kita akan melihat seperti apa sih keistimewaan dari pusaka ini. Nah sobat, saat saya meloloskan pusaka, nah memang mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu terdengar. Tapi ini kapan hari saya loloskan, setiap kali saya loloskan dari warangkanya, ini besinya selalu bunyi sering gitu. Jadi seringnya tuh lama banget, sering gitu. Ini nggak tahu kira-kira masuk di apa ya, tangguh mana. Karena untuk saya pribadi masih belum begitu mendalami ilmu tangguh pusaka. Karena apa?
Karena di dalam ilmu tangguh pusaka Bapak Kertosan Aji itu, satu pusaka itu biasanya itu tangguhnya tiap orang berbeda-beda. Ada tangguh ini, tangguh ini, tangguh ini, gitu. Jadi agak-agak apa ya, bisa dikatakan memang sulit dalam menangguhkan sebuah pusaka. Itulah kenapa saya sudah cari amannya saja, gitu. Nggak mau untuk oh ini tangguhnya tangguh ini, tangguh itu. Saya masih belum berani, gitu sobat. Nah, sobat semuanya, coba panjenengan lihat. Nah, ini memang masih dalam keadaan sangat-sangat kotor sekali ya. Nah, ini masih sangat kotor. Dan kalau panjenengan melihatnya di situ samar-samar terlihat pamornya bulat-bulat. Nah, pamornya bulat-bulat seperti ini. Saya sangat-sangat senang banget pusaka yang pertama, pusaka yang pamornya itu royal. Pusaka yang pamornya itu ngebior gitu. Karena apa? Karena memang saya suka pusaka itu kalau ini kelengan atau pamornya kurang begitu ada gitu, memang untuk saya pribadi loh kurang begitu suka. Nah, ada juga salah satu dari tamu saya, subscriber juga, beliau itu saya itu kalau untuk di pusaka yang ini Mas Tony kayak kelengan gitu belum bisa menikmatinya. Saya itu kalau pusaka yang pamornya ngebior royal itu sangat seneng banget. Wah, berarti itu sama Pak dengan saya gitu. Nah, kemarin sobat, ini pun juga saya melihatnya, ini pamornya kok bulat-bulat gitu loh. Nah, pamor bulat-bulat itu kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji, untuk filosofi tuahnya berkisar pada hal-hal kerejekian, dan itu memang sangat-sangat saya sukai banget itu loh. Bulat-bulat itu sangat suka banget saya dengan pamor yang seperti itu. Nah, ini saya tanyakan kepada pemiliknya, kira-kira itu pamor apa itu Kang? Kalau saya melihatnya ini pamornya pamor Bendo Segudo Mas Tony, katanya gitu. Tetapi sobat, setelah nyampe di saya amati untuk di pamornya ini, ternyata bulatnya ini timbul. Nah, ternyata bulatnya ini timbul, saya jadi teringat keris Suratman Kedip yang ada di Pekalongan. Jadi salah satu keris yang sangat termasyhur sekali di daerah Pekalongan, Suratman Kedip dan juga Suratman Letrek. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang Suratman Kedip itu dia bulatannya seperti uang kedip, uang zaman dulu itu dia berjajar. Nah, kalau yang letrek itu bertumpuk. Nah, kalau yang ini dia berjajar sobat. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan saya serviskan dulu warangkanya, atau mungkin nanti juga warangkanya akan diganti. Karena apa? Karena kalau melihat di sini ini sangat-sangat sederhana sekali. Bisa dikatakan warangkanya kurang begitu pas gitu ya. Karena di sini pun juga ada bekas kayaknya ini sudah pernah patah dan dilem sama pemiliknya. Nah, ini di sini. Nah, pusakanya bagus, harus dihormati lah gitu, dihormati. Pusakanya bagus, nanti pusakanya mungkin saya akan belikan yang baru, atau juga saya carikan lagi yang pantas gitu loh untuk pusakanya. Karena apa? Karena pusakanya ini pusaka bagus ini sobat. Karena saya melihatnya, meskipun lah katakanlah ini pusakanya ada sedikit korosinya, sedikit seperti ini, tapi tidak ini ya, bisa dikatakan ini masih masih utuh. Meskipun korosinya ini ada di sini sedikit kayak gini sobat. Coba akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan juga tahu kira-kira ini masuk di pamor apa. Nanti panjenengan saya ajak untuk berdiskusi bersama. Panjenengan silahkan tulis nanti di kolom komentar, kira-kira apakah benar ini masuk di pamor Bendo Segudo sesuai dengan keterangan pemiliknya dahulu, ataukah ini cenderung ke keris Suratman Kedip. Akan saya balik untuk kameranya. Oke sobat BMC, kita lanjutkan lagi. Kita akan melihat dari bilahnya secara lebih dekat. Nah, seperti ini. Kalau saya melihatnya di sini, ini masuk di dapur tilam upih sobat. Nah, tilam upih dia gandiknya lugas, ada pecetan dan ada tikel alisnya di sini. Dan istimewa sekali ini sobat, untuk di tikel alisnya ini dia nerjang gandik. Nah, dia nerjang gandik seperti ini sobat. Jadi dia nerjang di gandiknya. Nah, seperti ini. Ini saya sangat-sangat suka sekali dengan pusaka yang unik seperti ini. Dan untuk ini lungguh wilahnya ini juga masih rapat. Nah, seperti ini. Coba panjenengan amati sobat.
untuk di pamornya ini dia ini timbul ini. Nah, kalau kita raba seperti ini, nah baru terasa kalau untuk di pamornya dia timbul. Itulah kenapa saya meyakini bahwasanya untuk di pamor ini kayaknya kok mirip ini keris Suratman Kedip daripada pamor Bendo Segudo. Tapi nanti coba akan saya bersihkan nanti biar diwarangi oleh tukang saya biar tahu kira-kira ini masuknya di pamor apa sobat. Nah, memang ada sedikit korosi. Nah, sedikit korosi di bagian bilahnya ini. Memang sangat-sangat wajar sekali ya pusaka sepuh seperti ini. Nah, tapi tidak mengurangi dari keutuhan itu sendiri. Nah, ini luar biasa banget. Saya yakin ini karatnya masih aktif ini sobat. Kalau yang ini, kalau tidak segera dibersihkan, ini nanti biasanya akan merusak bilah. Karena apa? Karena ini adalah karat aktif ini. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak menggerus dari bilahnya ini. Mudah-mudahan biar nanti segera ditangani oleh yang ahli. Nah, ini sobat, ini adalah pusaka pertama yang kita review untuk video kali ini. Nanti mungkin biasanya saya kalau mereview dari 2 atau 3 pusaka biasanya saya jadikan beberapa video, bisa 2 video atau juga bisa setiap keris 1 video, itu seperti itu. Jadi videonya bersambung sobat. Nah, ini keren banget ya pusakanya, pamornya bulat-bulat kayak gini. Ini saya jadi teringat kapan hari yang saya mendapatkan pusaka dapur brojol kalau nggak salah. Itu pun juga pamornya bulat-bulat seperti ini. Saya dapatkan dari salah seorang rekan yang ada di Cirebon. Nah, daerah Jawa Barat. Iya, seingat saya mungkin Cirebon. Nah, itu pamornya bulat-bulat seperti ini. Dan kapan hari pun juga pernah kita review bersama-sama. Nah, sebenarnya ini pun juga bagus untuk dedernya. Hanya saja ini sudah ada perubahan di bagian ini kepalanya dedernya ini. Nah, harusnya ini adalah gayanya gaya deder Solo, tapi jadi seperti ini. Oke sobat, untuk di video ini saya akhiri. Kita akan mereview di pusaka kedua, dan pusaka kedua ini kita akan mereview pusaka dengan dapur brojol dengan pamornya pamor Jung Isidonyo. Kita akan mereviewnya di video selanjutnya.